kemarin kan nggak kemarin sih, tadi kan kita ngobrol ini masih lanjut nih ngobrolnya ya kan. Cuma nih ya yang rasain saat ini adalah kalian jangan lupa ya untuk tetap di subscribe, di komen dan di like ya kan. Ya kan, pokoknya kalian dan jangan di skip. Tadi lanjutan yang part sebelumnya nih ya. Tadi tuh kita aman-aman aja, santai-santai aja. Kita bercanda-bercanda aja dari awal. Tiba-tiba pada saat Yeyen bertanya, siapa yang menemani Yeyen? Kalau nggak boleh bilang ngikutin ya, kalau ngikutin nanti banyak yang ngikutin. Makanya nggak boleh bilang ngikutin. Dalam arti yang bersama. Kalau dari leluhur itu ada dari mama, Jawa Tengah, dia bilang oke. Tapi tidak bisa dibilang pria atau wanita karena bentuknya cahaya. Ya kan? Atau dalam bahasa Islamnya tadi gila. Kayak lo macam. Kayak itulah yang nggak ngerti. Itulah itu kan dalam bahasa ininya. Nah, terus ada satu lagi yang bukan dari leluhur Yeyen, ya kan? Bukan dari leluhur Yeyen. Nenek-nenek rambut panjang dan berkebaya. Pada saat yang dikasih tahu itu, tiba-tiba beda banget nih. Dan terus begitu Yeyen bilang, kayaknya ada yang begitu diketahui ada itu dia nggak gitu suka ya. Jadi begitu ada nih dia nggak gitu suka terus langsung malas loh. Iya loh, bener loh. Yeyen tuh jadi kayak langsung apa ya, ngomong tuh kayak berat, ya kan? Mukaku panas. Saat ini mukaku panas. Terus ngomongnya tuh kayak berat. Yeyen nggak demen bohong dosa. Ya kan, kalian ada yang bilang pas bohong kan? Udah apa ya? Pokoknya bohong dosa, dan Yeyen nggak gitu suka bohong. Yeyen menghindari yang paling gampang. Dosa yang paling gampang adalah tidak berbohong. Kalau nonton bokep Yeyen masih gitu kan ya, itu susah dihindari. Dosa yang paling gampang dihindari adalah bohong. Makanya Yeyen menghindari itu gitu. Yang susah Yeyen nggak hindari, yang gampang ya hindari lah. Itu Yeyen agak-agak berat dan apa ya? Agak anak-anak bilang di sini tegang ya, agak tegang gitu. Terus ngerasanya gimana? Badan sih jadi gemeteran, lemas. Kayak kaku aja nih mau. Iya. Mau bongkar semuanya kayak jangan, awas ya gitu. Kalau kata aku juga jadi sini tuh kayak orang kebas, tau gak? Kayak orang habis disuntik kaku. Kebas aja. Kayak nggak suka di. Udah lo nggak usah ngebahas gua gitu loh. Oke, kalau nggak suka sih nggak ada masalah. Pokoknya kan intinya kalau Yeyen kan cuma gini loh. Yang penting tidak mengganggu, ya kan? Tidak mengganggu dan tidak merugikan, itu aja sih gitu. Itu aja gitu. Jadi tidak perlu merasa tersinggung, nggak ada masalah kok. Yeyen juga, ya diikutin juga nggak ada masalah selagi nggak minta makan, minta duit kan gitu kan ya. Selagi nggak minta makan, minta duit, tiba-tiba dia minta ditransfer kan repot ya, gitu loh. Selagi nggak gimana-gimana Yeyen sih nyaman-nyaman aja, nggak apa-apa gitu. Tapi bener loh, serius. Di sini tuh kayak orang habis, kalian tahu gak, kayak orang habis disuntik gigi tiba-tiba kayak di anestesi, jadi sini tuh kayak kaku gitu. Oke, gitu. Mungkin perlu minta izin atau gimana gak sih sebenarnya? Padahal Yeyen pengen karena baru jumpa kali ya, jadi masih ini juga. Oh, mungkin mesti dinyanyiin lagu jumpa lagi gitu. Mungkin harus gitu, atau mungkin itu tadi, padahal ya kan dia mau tahu kenapa dan why me gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau nyaman kan kita nggak bisa. Mungkin dia nyaman aja deket sama Yeyen gitu kan, atau mungkin dia merasa Yeyen mudanya dia dulu kali ya. Loh kan kita nggak tahu ya kan. Tapi karena gini, karma ada gak sih? Karma itu memang ada. Kalau bicara karma, ini masalah ya, karma itu memang ada. Cuma kalau untuk seperti karma akan hal-hal beginian itu Gak ada ya. Oh, karma berarti lebih ke kalau kembali lagi seperti budaya Hindu ya, kehidupan kita di masa lalu, kehidupan kita di masa lalu yang membuat kita di sini sekarang. Sesuatu yang kita lakukan di masa lalu yang kita bayar di masa ini, gitu kan? Berarti larinya ke situ. Oke. Tadi kan kita terputus sedang menggambar. Kamu lagi gambar apa sih tadi? Udah selesai gambarnya atau belum? sketsa aja sih, gambaran hal-hal tadi yang mengikuti
Oh, yang ngikutin aku. Terus dia Sketsa nggak aja suka sih. nih gambar sih. Kok serem ya? Dia bertanduk satu. Seperti Artinya apa? Hellboy tanduknya loh. Cuma bedanya Hellboy merah dia hitam. Boleh pakai. Aku ragu memberikan gambar ini kepada kalian. Sketsa aja. Atau dia yang larang jangan? Langsung gitu. Kanan apa kiri sih kamu? Oh, ini bukan, ini yang ngikutin aku, yang ngikutin, yang nemenin aku nih, salah satu yang nemenin. Ini bahasanya apa kalau dia? Kan dia bukan leluhur aku, berarti nggak ngejagain, bukan yang ngejagain. Iya, aku. ini yang ngikutin. Yang ngikutin. Yang ngikutin bukan yang menjaga. Ini bukan yang jagain Ini aku, yang nggak ini suka. yang ngikutin. Yang nggak suka kalau kita omongin kan? Yes. Ada yang mau lihat? Kalau luar dia nggak lupa itu. Serem ya? Aku bisa ngobrol gak sama dia? Permintaannya Gak ini apa ya, sih, gak apa. agak berat ya? Cuma di saat sendiri. Di saat sendiri. Karena awal saat sendiri kalau mau nanti jam 11:30 lewat malam lampu mati. Nanti saya coba untuk bicara karena saya mau bicara. Enggak, aku cuma mau tahu. Tapi dia dari Kalimantan. Bilangnya Jauh banget. nggak tahu. Ini kan bentuk sesuatu yang kayak kemarahan. Iya. Iya kan? Gitu. Lebih ke sesuatu yang kemarahan, yang Iya. kayak emosi, Emosional. yang gitu kan, gitu loh. Jadi dia mungkin bisa membuat aku meledak-ledak gitu kan. Itu. Jadi kalau aku meledak-meledak gara-gara dia nih, Iya. gitu kan. Untungnya aku tuh jarang marah, tapi kalau Iya. memang Cetusnya kalau dari aku dia. marah, luar biasa, makanya jangan bikin aku marah. Gara-gara dia nih. Pembawaan juga sih. Oh, bawa dia ya. Mau nyalain playing victim, mau nyalain. Berarti kalau aku marah gara-gara dia, enggak sih, pembawaan juga. Sedikit banyaknya dari dia juga. Mas sedikit banyak dia ibaratnya, Iya. Karena- aku udah ada gasnya, Iya. dia pemantik. Dia udah mungkin Ryan udah coba untuk mengerem. Cuman dari dianya untuk tetap yang emosionalnya Macam Apa ya? Bisa nggak yang ngikutin saya yang adem aja gitu? bisa pergi juga bisa. Maksudnya begini aja. Oh, suruh pergi aja kalau gitu ya? Ya kan, suruh pindah tempat lain deh. Biar saya nggak marah-marah. Bisa kan? Gimana caranya? Oh, pantesan gak suka, dia udah tahu nih. Makanya gue kalau ketahuan gue pasti suruh pergi. Ada syarat-syaratnya nggak? Untuk Kalau misalnya nyuruh pergi? syarat dari dia sih nggak ada. Mungkin nanti dari saya kerja aja. Kalau dari dianya ya Kalau dari Ryan-nya. gitu, supaya saya nggak marah-marah dan nggak panasan orangnya ya kan, nggak sedikit masalah sedikit jadi gede kalau sama saya ya kan, karena dia bikin saya udah mah saya dari bawaannya udah memang emosinya udah ada di sini, tapi karena ada dia emosi saya jadi di sini ya kan, mungkin ini yang jadi masalah. Dulu pernah ada juga tuh aku pas acara, tapi bukan acara aku sama-sama bintang tamu, tiba-tiba ada yang ngomong gitu, ada nenek-nenek nih gini-gini gitu kan, jadi marah-marah, megangin aku, dia katanya dia megangin aku gitu kan, dia marah-marah jadi emosian, tapi waktu itu aku mikirnya percaya aja karena memang bukan orang yang hobi berantem, bukan marah-marah gitu kan, tapi memang kadang lebih ke nggak sabaran, lebih ke orang rumah itu Betul. mungkin berarti mungkin benar. Oke, saya minta maaf sebelumnya kepada siapapun kamu yang berasal dari Kalimantan. Maaf, bukannya Yeyen tidak merestui atau tidak suka atau bagaimana Yeyen minta maaf sebelumnya. Mungkin karena kita beda daerah kali ya. Mungkin pada saat Yeyen ngomong Jawa dirimu nggak ngerti, mungkin nyuwun sewu ya toh, nyuwun sewu nggih, buatan masalah kulo buatan seneng nopo pripun buatan nggih.
Tapi karena kita beda aliran ketok ya kan, saya lebih ke air, situ lebih ke api. Jadi mohon kalau boleh tidak mengganggu dan tidak keberatan, dan mudah-mudahan tidak keberatan, saya minta untuk permisi. Itu aja ya, gitu ya. Betul. Yang penting saya sudah minta maaf ya kan, ini saya sudah minta maaf ini karena dari bentuknya ya tidak ini gitu, Di luar prediksi ya. di luar prediksi aku tidak begini. Kalau begini saya Kalau untuk dia kutukan, buat dia ini awalnya jin baik baik. awalnya. Karena dia melenceng iblis. Oh, Setan itu hanya sifat. nakal berarti dia. Sebetulnya kata setan itu nama sifat sebetulnya. Jadi makhluk itu ada dua, jin dan iblis. Jin yang melenceng, iblis. Sifatnya lalu setan. Gitu. Ini saya punya adik nih. Adik saya ini karena mama saya jauh, dia lebih ke kejawen sih sebenarnya. Saya bingung. Adik saya yang cewek juga begitu. Pokoknya serumah yang beda sendiri saya lah. Makanya kadang saya bingung, bener gak nih saya anak mak bapak saya, bener gak sih? Takutnya saya anak umum, takutnya. Beda. Sini bang, silakan. Bapak. Mau di mana terserah, silakan. Bebas. Tengah. Ini namanya Babang. Ini yang ngikutin gua bang, gua mau suruh pergi dari Kalimantan. Nggak mau saya. Saya diikutin anak saya aja udah berat kok saya. Malah kan nggak minta makan. Iya. Nggak bisa transfer. Iya, tapi tetap bikin saya jadi gampang emosian. Kalau dia gimana nih anaknya? Sifatnya, dia sifatnya. Sifatnya. Baik kok. Semua manusia sih pada dasarnya baik ya. Pada dasarnya baik. Sama cakep, Jawabannya beda umum banget. Baik, tapi jadi senggol. lah dia hobinya nyenggolin orang gimana dong? Bikin kesel orang. Energik sih orangnya. Aduh, kayaknya yang sakti aku deh. Dia mencoba menutup diri gitu. Karena pasang benteng, yang satu buka pintu, yang satu nutup pintu. Aku sendiri sih nggak merasa punya apa-apa, dan sering kali tanya ke siapa kayak juga paham gitu. Berat juga. Nggak tahu. Aku bisa bertanya dalam hati kakak sendiri sih bang pegang. Aduh, bisa berpernah orang kita kerja pernah. Berat memang. Karena yang bikin berat apa tuh? Yang bikin berat apa selain berat badan dia? Sebenarnya gini, bicara di luar logika manusia biasa kan. Iya. Ini sebetulnya ngikut maksud berat banget. Dia nyaring enggak memang. Nyaring enggak, tapi sosoknya sosok yang apa ya istilahnya, kalau kata ini yang tuh panglima perangnya dia berat gitu ya. Orang yang nggak bisa istilahnya buram, kita mau baca buram aja udah. Bisa disuruh pergi juga gak? Dia yang gak ikhlas nih. Ya kan, dia aja yang gak Nggak ikhlas. masalah itu, karena aku sendiri juga nggak tahu, jujur nggak tahu. Ya hal aneh yang pernah dia sih pernah ada di saat lagi apa sendiri. Lalu sering ibaratnya waktu di Solo itu pernah antar istri ke toilet. Toilet kan beda rumah, WC umum. Itu ada orang mau lewat ketakutan, nggak tahu. Katanya ada tinggi gede sampai diantarin bapak-bapak. Nah ini Tombaknya bapak. sebentar dulu aja mas. Tombaknya sebentar dulu jadi bawa anak kecilnya takutnya. Nggak. Dia bawa tombak bang. Ya. Dia bawa tombak.
cuman menerka doang, untuk melihat nggak bisa. Ya. Itu ngobrol dengan dia kemana-mana. Bicara usia sih dia tua muda enggak. Masalah usia tua muda dia bisa berubah. Tapi dari bentuk apa yang ada sebetulnya itu dia selalu bawa semacam kayak pangkat panjang. Terus suatu saat bisa berubah, memang bisa kayak kecil atau panjang, tapi sebenarnya dia besar. Selalu bawa. Dan dia yang selalu kepekalannya dia itu nggak suka pasti itu dicolek. Dan pembawaannya, wibawanya buat orang tuh menurut gue kalau yang nggak kenal segan. Menurut gue segannya bukan segan yang gimana ya, segan kayak gitu. Prinsip itu kan jangan jadi orang untuk ditakuti. Iya, betul. Enjoy sih sebenarnya, enjoy. Cuman kalau yang bareng ya, aku sendiri nih. Awalnya suaranya gak enak aku nih. Duduk dari tadi kayak aku yang salah tingkah nih kan. Nah hal kayak gitu kayak misalnya kita emang nggak tahu, kayak aku kan nggak tahu, tapi kalau ternyata itu tidak membuat lebih baik, mendingan nggak usah kan gitu. Yang tidak menurut dia benar, makanya saya bilang bebayang kurang ya, karena dia nggak suka dibincangkan gitu kan. Jadi dia tipe orangnya yang bisa udah tahu wujud buat udah itu nggak usah yang membahas lebih dalam lagi. Tapi positif sih, intinya positif, sebenarnya positif. Dan abang ini sebenarnya untuk mengobati orang yang penyakit biasa ya, bisa. Ya aduh aja bang. Bagus energi. Itu dari mana? Tahu. Serius nggak tahu. Pernah lihat kuda putih? Udah. Kayaknya belum. Tapi waktu itu pernah diajak ziarah ke makam Wali Songo di Demak. Itu merah, cahaya merah, dan Pas. itu juga kan supir, jadi suruh nyepirin juga. Nah ikut itu doang. Dan aku sendiri juga bertanya, ada apa? Mereka juga aku sendiri nggak paham dan nggak tahu. Tapi lu tadi misalnya dapur lu bilang, nih di sini nih ada cewek, nih di sini nih ada ini gitu. Ada karena batin ya nggak tahu. Kalau itu mau dari dulu. Bawahnya. Yang ngerasain doang. Terus ya kadang nasihatin orang itu ya udah ngucapin jadi tanpa dipikirkan. Iya. Dan sering yang benar juga tapi nggak tahu, jadi heran Kayak sendiri. bukan kita yang bicara jadi dengan spontanitas. Memang ya itu karena memang jiwanya pemimpin yang hidupnya jiwa-jiwa panglima merah. Gak cocok kayaknya bang sama dirimu itu bang. Isinya tidur doang. Itu dia nggak cocok sebenarnya. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu banyak, misalnya di rumah ada yang gini nggak apa-apa selagi nggak ganggu aku gitu kan. Tapi kayak misalnya anakku gitu kan, misalnya mami tadi aku denger gini-gini, nggak apa-apa gitu kan.
biasa aja. Aku ngomong sama dia gitu. Tapi pada saat malam, aku akan ngomong, lu jangan ganggu anak gua. Begitu lu ganggu anak gua, lu keluar dari sini. Gitu. Nah besoknya dia akan aman. Aku lebih ke yang itu. Lebih yang ngajak ngobrol, walaupun aku nggak peduli dia dengar apa enggak ya. Terserah dia mau dengar apa enggak, tapi aku udah ngomong kalau aku tipenya gitu. Bisa nggak sih kalau kita ngomong, dia bisa dengar kita ngomong kan? Apalagi yang satu atap dengar. Kita Dengar, ngomong kan? yang jauh aja dia tahu. Iya. Dia tahu. Kita ngomong di sini, kita ngomongin misalnya yang di luar Jakarta, dia tahu. Selagi fokusnya kita nyebut dia. Oh fokus. Kan kita nggak nyebut nama. Tetap kan intinya dia paham. Kalau nggak sebut nama kan ada daya magnet. ada getarannya gitu ya. Kalau kodam itu kayak gitu. Jadi kalau tadi aku ngomong misalnya, oh yang temen aku yang dari Jawa, gini-gini dia paham ya. Kecuali dan ini tadi saya beneran serius loh mintanya ya. Saya mintanya serius, nggak usah. Saya baik-baik aja. Gitu. Tapi memang benar dulu pernah di Kalimantan mungkin ada cerita sampai dia nyaman. Nggak tahu karena aku ke Kalimantan tuh kan aku maaf namanya kan panggilan ya. Kan saya perempuan panggilan nih. Panggil ke Banjarmasin saya datang MC gitu kan. Ya jadi udah saya datang MC gitu. Itu hampir kecuali yang daya kesana. Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selatan. Pokoknya ke Banjarmasin tuh aku sempat beberapa kali. Pontianak sempat beberapa kali juga. Kenapa aku ingat? Karena aku ingat aku makan kepiting lada hitam. Pontianak tuh terkenal banget dengan kepiting. Pokoknya kalau aku ingat makanannya tuh pasti Banjarmasin tuh aku sempat beberapa kali karena di sana deket yang jual batu-batu itu gak sih? Iya kan? Yang Banjarmasin tuh yang ada yang jual daerahnya ke sana sedikit tuh jual batu-batu kayak Cubung, akik yang itu kan, ya kan daerah sana tuh Berlian Banjar, makanya kan bilangnya Berlian Banjar ke sana gitu. Aku sempet tuh gitu. Nah dulu tuh sempet, dia tuh gitu Banjar. Aku sempet ke sana tapi nggak tahu dia mau ikutnya mulai kapan kan nggak tahu. Karena waktu ikut kan dia nggak ngomong. Iya. Nggak izin ya? Nggak izin juga, nggak ngomong nggak izin jadi nggak tahu kapan dia mulai mengikuti gitu kan. Cuma serius nih saya minta maaf, mungkin dia boleh pulang aja ke Kalimantan. Di sini beda, di sana kan makanannya pedas, gurih, di sini manis, saya Jawa. Jadi agak beda makanan juga kan. Karena itu tadi bawaannya udah emosian ditambah, jadi kan nanti tambah double. Nggak bagus juga hasilnya kalau double ya kan. Kalau sesuatu yang kira-kira bisa kita kurangi. Karena usia makin bertambah, tiba-tiba saya jadi makin pemarah kan, perut saya nambah. Ya kan gitu. Udah mau bayar dokter klinik kecantikan mahal, nggak ada duit ya kan. Ditambah perut nambah gara-gara dia doang kan rugi saya gitu. Mendingan nggak usah. Gitu. Ya kan nanti saya minta tolong ya dua. Asal jangan marah-marah lah. Oh marah-marah nggak apa-apa kok. Saya ladenin kalau marah-marah juga. Gitu. Bapak Bambang ada yang mau diminta juga kalau misalnya kira-kira nggak cocok dan kira-kira memang apa ya? Nggak cocok atau enggak kan kita nggak tahu. Ya nggak tahu lah ini tadi kan misalnya kayak Daku kan tahu nih walaupun dia tidak yang gimana ya kan nggak minta ini nggak minta itu tapi kalau kita udah tahu bawaan kita sendiri begini ditambah begitu kan bisa jadi mungkin pas aku pergi aku lagi marah-marah pas kesana ya aura aku lagi aura nggak bagus nah dia merasa cocok nih blok aja gitu ya kan karena aku pernah ketemu juga bener gak nih pernah jadi waktu itu aku pernah ketemu orang terus dia bilang gini lu tuh ya aura lu kan bagus nih dia bilang gitu tapi ada negatifnya begitu lu kemana di situ ada yang jelek ikut begitu lu kemana aura lu lagi bagus yang bagus ikut gitu. Luar biasa banget saya ngerasa sakti mandraguna loh Bu Gandring kalah sama saya kayaknya. Emang menarik sih sebetulnya ya mungkin dari pembawaannya juga memang pembawaannya apa ya bikin orang skeptikal rasa ingin tahu jadi makin tinggi kok sama Penasaran ya, misterius awalnya iya. Berarti inilah saya dicintai Tuhan disayang setan jangan setan iblis lah saya iblis setan kan sifat setan tuh nggak ada
setan itu sifat. Adanya iblis sama jin. Ya, Berarti saya, hah? aja. Itu iblis jatuhnya. Iya, benar. Kalau dia Azazil. Azazil. Jin Azazil. pertama yang tadinya baik jadi jahat. Oh, ngeri. Jadi nih ya, lu dengerin. Di dunia itu cuma ada jin sama iblis. Sebenarnya semuanya jin. Iya. Jin baik. Tapi begitu jin baik ini melenceng, dia jadi iblis. Nah, ini Jin Tomang nih. Makanya kalau di aku malaikat dan iblis adanya. Iblis itu malaikat yang menyimpang, jadi iblis. Nah, kalau aku kan Nasrani Iya. nih. Ya kan itu malaikat, semuanya malaikat. Tapi karena kan ada malaikat Iya. yang cemburu karena Iya. Tuhan sayang banget sama manusia, yang akhirnya dia membelot, dia bilang gue juga bisa kayak Tuhan. Menyimpanglah dia, jadilah Lucifer atau iblis. Jadi sebenarnya cuma malaikat, sama di Islam juga jin. Tapi jin yang menyimpang jadi iblis. Sifatnya yang jelek itu namanya sifat setan. Iya. Gitu. Jadi setannya sendiri tidak ada, Iya, ya kan? betul. Cuma sifatnya sifat Sifatnya. setan. Berarti aku itu dicintai Tuhan, disayangi iblis. Iya, ya. Memang ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri? Karena kalau ngomongin gini tuh selalu bikin penasaran dan nggak pernah berakhir. Karena manusia punya sifat pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu. Skeptikal. Iya, itu tadi penasaran. Nah, Kepo. keponya tinggi. Untung aku keponya sama ginian, nggak kepo sama hidup orang. Kalau kepo sama hidup orang kan sengsara hidup aku. Kalau kepo sama ginian dong malah nggak apa-apa lah. Ya kan, kapan-kapan kita jalan-jalan gitu. Bisa. Ya kan? Kita jalan-jalan lah. Yang bisa diajak ngobrol. Saha eta gitu. Boleh tuh. Mungkin di sini tempat yang asik ya. Saha eta mediatornya siapa yang jadi mediator? Sandi. Bongki lah. Sandi. Bongki lah. Kalau serem nanti kalau buka. Sama dia. Biar sama, jadi kalau saha eta mau kan mau. Kumaha Boleh, sih? kalau luhur nggak boleh. Gitu. Saha eta. Ada yang bertanya gak kok? Ya sudahlah guys. Terima kasih ya kalian udah nemenin hari ini untuk berbincang-bincang lagi. Kalau misalnya kurang atau ada yang mau ditanyain atau gimana, kalian boleh kirim surat, komen. Kirim suratnya tetap lah ya, kirim surat biar nanti Aldi ambil ke kantor pos surat kalian, oke? Kirim surat, komen apa segala macam. Misalnya kalian mau, kalau ada yang mau didatengin, boleh gak? Boleh sih. Boleh. Next kita tuh. Aku abis ini kita akan ngomongin project ini sama Igun. Mungkin bisa jadi seminggu sekali ada malam Jumat khusus, malam Jumat atau Jumat Kliwon. Kita bikin yang lebih parah nih kalau Jumat Kliwon, yang horor pembunuhan nih. Ya kan, kayaknya seru nih. Abis ini saya mau meeting dulu Kita nih sama ngungkap Igun. gitu ya? Iya, kita Positif mau- banget tuh kayaknya. Positif, aku selalu positif. Jadi kalau ada kejadian apa supaya kita bisa membantu kepolisian kan, gitu loh. Aku selalu positif. Kita ngomongin ini nanti kita akan berbicara. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke? Nanti kita bakal ngobrol lagi. Thank you.